halaman 9 baris pertama. Depannya wasa'alani aidon. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'alani aidon ba'dul asdiqai an uksira fihi ayil mukhtasari minat taqsimati lil ahkamil fiqhiyati wa min hasri ay dobtil hisali al wajibati wal mandubati wa ghairihima fa ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban lis-sawabi minallahi ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari wa fit taufiqi lis-sawabi wa huwa diddul khata'i innahu ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Al awwalu muqtabasun min qawlihi ta'ala wa Allahu latifum bi ibadihi. Allahu latifum bi ibadihi. Wasani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Wa ma'nal awwalu sebentar dulu. Wa ma'nal awwali al alimu bidaqaiqil umuri wa mushkilatiha wa yutlaqu aidan bi ma'nar rafiqi bihim. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi'i hawaijihim rafiqun bihim. Wa ma'na sani qaribun min ma'nal awwali wa yuqalu khabartu syai'a akhburuhu fa ana bihi khabirun ay alimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'alani aidon ba'dul asdiqai. Sebagian teman-temanku juga meminta kepadaku. Sebagian teman-temanku juga meminta kepadaku an uksira fihi, untuk memperbanyak di dalamnya. An uksira fihi, untuk memperbanyak di dalamnya. Jadi teman-temanku juga meminta kepadaku, maksudnya pertama meminta mengarang kitab ini, kitab yang ringkas. Lalu meminta kepadaku juga untuk memperbanyak di dalamnya, maksudnya di dalamnya ay al-mukhtasari, di dalam kitab yang ringkas ini, di dalam kitab yang ringkas. Minat taksimati,
bagian-bagian, pembagian-pembagian. Minnya zaidah. Jadi minnya zaidah. Jadi min zaidah itu enggak diterjemahkan. Jadi memperbanyak bagian-bagian kitab toharoh, kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, itu namanya taksimat, pembagian-pembagian. Lil ahkamil fikhiyati, untuk hukum-hukum fikih, untuk hukum-hukum fikih. Sebagian teman-temanku meminta juga kepadaku untuk memperbanyak di dalam kitab yang ringkas ini pembagian-pembagian untuk hukum-hukum fikih. Wa min hasri aidobtil khisali, wa min hasri, meringkas, wa min hasri, dan meringkas, dobti, menandai, maksudnya meringkas, menandai, al-hisali, al-hisali, urayan-urayan, al-hisali keadaan, urayan-urayan, al-wajibati, yang wajib, wal mandubati, yang sunnah, wa ghairihima, dan selain keduanya. Hisal artinya keadaan, tapi kita terjemahkan dengan urayan-urayan. Urayan-urayan tentang yang wajib, tentang yang sunnah. Lalu misalkan contohnya wasyurutus sholati, ada berapa, kemudian apa saja. Nah itu namanya dobtil khisal, itu namanya dobtil khisal. Misalkan contohnya lagi, ammal miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin, air yang bisa dipergunakan untuk bersuci itu ada 7. Nah 7 itu diuraikan. Nah ada itu namanya dobtil hisal, menguraikan lalu memberi penjelasan yang ringkas, baik yang wajib maupun perkara yang sunnah maupun lain-lainnya. Fa'ajabtuhu, maka saya mengabulkannya. Fa'ajabtuhu, maka saya mengabulkannya. Ajabtu, ada yang tahu fi'il apa? Madi apa mudhari? Iya, fi'il madi. Ya, jangan terjebak sama hamzah di awal. Itu hamzah sulasi mazid, bukan hamzah mudharaah. Nah, itu kita itu usahakan bisa menganalisa. Ya, jadi fa'ajabtuhu, maka saya mengabulkannya. Ila su'alihi, kepada permintaannya. Ila su'alihi, kepada permintaannya. Yang minta kan banyak, kok su'alihi bukan su'alihim. Nah itu ya ba'du. Nah ba'du itu mufrad muzakkar. Jadi yang dipakai itu mufrad muzakkar ba'dunya. Ba'du itu mufrad muzakkar, bukan asdiqo yang dipakai untuk domir kembalinya, begitu. Ya begitu. Ya sama seperti kulluhum, yang dipakai domir kullunya. Kullu itu tunggal, jadi ntar kembalinya ke kullu itu hu atau hi atau huwa, meskipun kulluhum, meskipun banyak. Lalu ketika ada domir, yang dipakai adalah huwa karena kembali ke kullu, begitu. Seperti kata jami'u juga begitu. Ya. Fi zalika, di dalam hal itu. Di dalam hal itu adalah di dalam mengarang kitab yang ringkas dan memperbanyak pembagian. Jadi mengarang kitab yang ringkas dan memperbanyak pembagian, itu makna zalika, fi zalika, di dalam hal itu. Taliban, karena berharap. Taliban, karena berharap. Artinya karena berarti maf'ul li ajli. Lis-sawabi, untuk pahala. Lis-sawabi, untuk pahala.
minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, jazaan, sebagai balasan, jazaan, sebagai balasan, ala tasnifi hadzal mukhtasari, jazaan hal, jazaan sebagai balasan, ala tasnifi hadzal mukhtasari, atas mengarang kitab yang ringkas ini, sebagai balasan atas mengarang kitab yang ringkas ini. Rohiban, juga karena mengharapkan, rohiban, juga karena berharap. Rohiba itu harus kita pahami ada 3 yang terkenal, ada 3 yang terkenal. Rohiba fi artinya cinta, rohibaan artinya benci, rohiba ila artinya berharap, wa ila rabbika farghob. Nah, ada kata farghob, ila. Nah, kepada Allah lah kamu hendaklah berharap. Jadi rohiba itu kita bisa pelajari lagi. Nah, ini rohiba ila. Rohiban ilallahi, karena berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi, fil i'anati, di dalam pertolongan, min fadlihi, dari karunianya, min fadlihi, dari karunianya, karunia Allah, ala tamami hadzal mukhtasari, atas menyempurnakan kitab yang ringkas ini, atas menyempurnakan kitab yang ringkas ini. Jadi saya mengabulkannya karena mengharapkan pahala balasan dari Allah, dan juga karena berharap Allah itu menolong, Allah itu membantu, karena dengan karunia Allah untuk bisa menyempurnakan kitab yang ringkas ini. Jadi berharapnya kepada Allah. Orang mah minta, kita mengabulkannya bukan ingin balasan dari orang yang minta, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah membantu menyelesaikan pengarangan kitab ini. Wafit taufiki, dan di dalam taufik, di dalam petunjuk Allah, lissawabi, terhadap kebenaran. Jadi karena berharap mendapatkan taufik pada kebenaran. Wahwa as-shawab adalah diddul khoto'i, lawannya khoto, kesalahan, kebalikannya al-khoto. Al-khoto artinya kesalahan, as-shawab diddul khoto, kebalikannya al-khoto, kebalikannya kesalahan. Makna shawab diddul khoto, kebalikannya kesalahan. Innahu, sesungguhnya Allah ta'ala maha tinggi, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, ala ma yasha'u, atas apa-apa yang dia kehendaki, ala ma yasha'u, atas apa-apa yang ia kehendaki, ai, maksudnya yasha, yuridu, yang dia inginkan, qadirun, itu kuasa, qadirun khobarnya inna, fiilnya inna, isimnya inna, hu itu innahu, hu itu isimnya inna, lalu khobarnya inna, qadirun. Qadirun, maha kuasa, ai qadirun, berkuasa, qadirun, berkuasa. Maksudnya qadirun adalah qadirun, itu artinya sama, yaitu kuasa. Wa bi ibadihi, dan kepada hamba-hambanya, wa bi ibadihi, dan kepada hamba-hambanya, latifun, maha lembut, latifun, maha lembut, khabirun, maha mengetahui dengan terperinci,
Latifun maha lembut, khabirun maha mengetahui dengan terperinci. Bi ahwali ibadihi, bi ahwali ibadihi, dengan keadaan hamba-hambanya, mengetahui dengan terperinci keadaan hamba-hambanya. Jadi itu bi ahwali ibadihi adalah lanjutan khabirun, mengetahui bi ahwali ibadihi keadaan hamba-hambanya. Al-awwalu yang pertama. Ada yang tahu yang pertama itu maksudnya apa? Latifun, ya, al-awwalu maksudnya latifun. Al-awwalu yang pertama maksudnya lafaz latifun. Muktabasun diambil. Muktabasun itu diambil. Ya, taunya al-awwalu itu latifun, lihat redaksi berikutnya begitu. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Allahu latifun bi ibadihi. Allahu latifun bi ibadihi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Jadi redaksi wa bi ibadihi latifun khabir, kata latif diambil dari firman Allah yang berbunyi Allahu latifun bi ibadihi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Wasani, kata yang kedua, berarti kata khabirun. Kata khabirun min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, diambil dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa huwal hakimul khabir, wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah al-hakim maha bijaksana, al-khabir maha mengetahui dengan terperinci. Al-khabir maha mengetahui dengan terperinci. Selanjutnya penjelasan latif dan khabir. Wal latifu wal khabiru, kata al-latif dan al-khabir ismani, keduanya adalah nama. Keduanya adalah nama. Min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala. Jadi keduanya adalah termasuk nama-nama Allah Ta'ala di dalam Asmaul Husna. Ya. Ya, jadi penerjemahannya boleh seperti ini. Kata Al-Latif dan Al-Khabir adalah keduanya termasuk nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa ma'nal awwali, wa ma'nal awwali, makna yang pertama adalah, maksudnya yang pertama tadi latif. Makna yang pertama adalah latif. Al-alimu, mengetahui, bidaqaikil umuri, dengan halusnya perkara, wa muskilatiha, dan sulitnya perkara. Halus dan sulitnya perkara. Jadi latif itu mengetahui halus dan sulitnya perkara. Wa yutlaqu aidon, dan dimutlakkan juga, dan dimutlakkan juga bimakna rafiqi bihim, dengan arti rafiq, belas kasih, bihim kepada makhluknya, bihim kepada hambanya, dan dimutlakkan juga dengan arti belas kasih kepada hambanya, bihim kepada hambanya. Jadi Allahu latifun boleh artinya Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Allahu latifun
boleh artinya Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Nah, mengetahui isi hati hamba-hambanya, karena yang lembut-lembut itu urusan hati. Jadi latif bisa artinya mengetahui yang lembut, bisa artinya maha lembut dan belas kasih itu sendiri. Jadi makna latif ada dua. Ada artinya mengetahui yang lembut atau belas kasih dan maha lembut kepada hambanya. Itu makna latif. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala alimun, mengetahui, bi ibadihi, kepada hamba-hambanya, wa bimawadi'i hawaijihim, dan kepada tempat kebutuhan hamba-hambanya, dan tempat kebutuhan hamba-hambanya. Allah mengetahui hamba-hambanya, Allah mengetahui tempat kebutuhan hamba-hambanya. Jadi kita butuh apa tuh Allah tahu. Kita butuh ini itu Allah tahu. Tanpa diminta pun Allah akan kasih. Kenapa kita berdoa? Nah, kita berdoa itu memenuhi perintah Allah. Allah nyuruh doa, kita doa. Doa enggak doa, rezeki dikasih. Tapi kita berdoa kepada Allah, memenuhi perintah Allah, diperintahkan untuk berdoa. Rafiqun, serta lembut, serta belas kasih. Rafiqun, serta belas kasih, bihim, kepada hambanya, bihim, kepada hamba-hambanya. Wa makna sani, makna yang kedua, khobir, makna khobir. Qaribun, adalah dekat, min maknal awali, dari makna yang pertama. Maksudnya latif dan khabir itu mirip-mirip, begitu aja. Jadi latif dan khabir kedua-duanya artinya mengetahui dengan terperinci. Namun sering latif diartikan dengan makna kedua, yaitu lembut dan belas kasih, gitu. Jadi latif dan khabir dua-duanya artinya mengetahui dengan terperinci. Terperinci itu ada yang zohir, ada yang batin. Contoh yang zohir, urusan matematika yang rumit, itu zohir, maka itu Allah khabir. Urusan hati, masalah riya, masalah ujub, masalah sum'ah, masalah di atasnya ujub, kita udah beres urusan ujub, ternyata masih dinilai kurang baik oleh Allah. Nah itu Allah bersifat latif, mengetahui urusan yang batin, gitu. Wa yuqalu, dikatakan, wa yuqalu, dan dikatakan, khobartu syai'a akhburuhu, khobartu syai'a akhburuhu, saya mengabarkan sesuatu yang saya ketahui. Sama-sama khobar itu artinya bisa mengetahui, bisa mengabarkan. Khobartu syai'a akhburuhu artinya saya mengabarkan sesuatu yang saya ketahui. Itu khobaro, lalu fi'il mudhari'nya yahburu, lalu ana akhburu, itu sama-sama khobar. Tapi yang satu diterjemahkan saya mengabarkan, itu sama-sama fi'il mudhari, sama-sama fi'ilnya sama itu. Khobaro yahburu, lalu ana akhburu. Khobaro ana khobartu, nah itu sama. Tapi saya mengabarkan sesuatu yang saya ketahui. Jadi fi'il yang sama diterjemahkan berbeda. Wa ana bihi khabirun, dan saya terhadap sesuatu itu mengetahui. Ai, maksudnya khabirun, alimun, mengetahui. Alimun, mengetahui. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, musannif pengarang kitab ini qala, berkata, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Ya, minggu depan kitab Toharoh. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan jika ada.